Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya kebenaran, Santo Simon dan Santo Yudas, para rasul mulia, telah mengantar kami untuk mengakui nama-Mu. Semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam iman dan semakin banyak orang yang percaya kepadamu dalam kesatuan dengan gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari ini tanggal 28 Oktober merupakan pesta Santo Simon dan Santo Yudas, dua di antara 12 rasul Yesus Kristus yang menjadi dasar bagi kehidupan gereja Kristus. Mari kita baca bacaan yang pertama yang dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagaimana tadi saya bawa di dalam doa dan saya sebut di dalam pengantar singkat di awal, hari ini adalah pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Simon yang dimaksud di sini tentu saja bukan Simon yang oleh Tuhan kita Yesus Kristus disebut sebagai Petrus, dan Tuhan Yesus bersabda, di atas Simon Petrus batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Simon yang sedang kita kenang imannya hari ini tidak sama dengan Simon Petrus. Simon yang kita kenang hari ini imannya adalah Simon yang sering disebut Simon Zelot. Zelotisme itu merupakan suatu gerakan yang di zaman Yesus merupakan gerakan kaum Zelot untuk melawan penjajah Romawi yang sedang menindas, menjajah bangsa Yahudi pada zaman itu.
Gerakan itu antara lain adalah gerakan kaum Zelot. Dan Simon yang kita kenang pada hari ini, nama Simon, kalau kita mengacu pada Injil Lukas, ditempatkan pada urutan ke-10 di antara 12 rasul, diikuti oleh Yudas. Nah, Yudas di sini tentu tidak sama dengan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus dan teman-temannya. Yudas di sini disebut sebagai Yudas anak Yakobus. Itu kalau kita baca versi Lukas dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13 juga diberi nama Simon Zelot. Simon Zelot lahir di Kana dan dia bergabung dengan gerakan melawan penjajah Roma, dan itu yang disebut kaum Zelot yang tadi sudah saya jelaskan. Sementara Yudas, sekali lagi, bukanlah Yudas Iskariot, melainkan Yudas anak Yakobus yang sering disebut sebagai Yudas Tadeus. Berbeda dengan Yudas Iskariot. Yudas Tadeus, kalau kita belajar dari Injil Matius dan Injil Markus, dicatat sebagai rasul yang bertanya kepada Yesus pada malam perjamuan terakhir. Yudas bertanya kepada Yesus, mengapa Yesus menyatakan diri kepada mereka 12 rasul dan bukan kepada dunia? Kita bisa membaca juga dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 22. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Yudas Tadeus ini dalam tradisi diyakini sebagai penulis salah satu surat apostolik untuk orang-orang yang meninggalkan Yudaisme. Ia juga melawan aliran-aliran sesat dan orang-orang yang membelok dari ajaran para rasul. Pada zaman itu, Santo Yudas Tadeus sudah berhadapan dengan aliran-aliran sesat. Santo Yudas juga di dalam suratnya memberikan perhatian pada moralitas hidup yang baik sebagai murid-murid Kristus. Kalau kita meminjam apa yang ditulis oleh Origenes dalam suratnya, Origenes menyebut Yudas sebagai orang yang penuh dengan kekuatan dan rahmat surgawi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah sedikit catatan-catatan baik dari kitab suci maupun tradisi suci mengenai Simon Zelot dan Yudas Tadeus, dua rasul yang pada hari ini menginspirasi kehidupan Kristiani kita, dan dalam liturgi Gereja Katolik Roma ditetapkan sebagai hari pesta atas iman, pesta atas pengharapan, pesta akan kasih yang dihayati dengan setia baik oleh Simon Zelot maupun Yudas Tadeus. Bacaan yang ditawarkan kepada kita pada pesta ini, bacaan pertama dikutip dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus yang tadi sudah kita baca. Santo Paulus mengingatkan bagaimana hidup
orang-orang yang percaya kepada Kristus dibangun di atas dasar para rasul. Itu yang di dalam syahadat iman Katolik kita diucapkan dengan kalimat, "Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik." Kata apostolik diambil dari kata apostolos, apostles, yang berarti rasul. Gereja yang dibangun atas dasar iman rasuli. Dan di antara iman itu adalah Santo Simon Zelot dan Yudas Tadeus. Mari kita bersama-sama menghayati iman ini dengan penuh syukur karena kita boleh mewarisi iman rasuli ini 2000 tahun bertahan meskipun harus menghadapi berbagai macam goncangan, tantangan, bahkan penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Gereja kita bertahan dengan kokoh karena dibangun dengan Kristus sendiri sebagai batu penjuru, dan gereja itu dibangun di atas dasar para rasul, khususnya Petrus sebagai batu karang yang menjadi fondasi kokoh bagi kehidupan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. 2000 tahun bertahan dengan berbagai macam goncangan-goncangan yang terjadi. Semoga bermanfaat. Kita dipanggil untuk setia di tengah goncangan-goncangan itu, di tengah penyesatan-penyesatan yang ditujukan sebagai serangan terhadap gereja kita. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.